Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPK dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Rohmat Mualim, mahasiswa PPK dalam jabatan pada LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini tanggal 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran yang merupakan bagian dari tugas untuk UKIN, yang mana tugas tersebut juga merupakan bagian dari pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 1 tahun 2023. Mohon saran dan masukannya agar ke depan bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Yang tidak berangkat hari ini siapa? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum kita melanjutkan pelajarannya, supaya kita lebih khidmat dalam belajar, alangkah baiknya kita semuanya di sini cek kerapian dan kebersihan kelas dulu. Silakan dicek di kanan kiri atas bawah, dicek masih ada sampah, silakan dibuang ke tempat sampah. Kalau baju yang belum rapi, silakan dirapikan. Silakan. Sudah bersih dan rapi ya? Sudah. Alhamdulillah. Selanjutnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Yang berikutnya adalah kita akan sedikit mengulas tentang materi yang saya sampaikan pada pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin kita telah membahas tentang menepati janji, terus mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutupi aib orang lain. Coba saya cek, masih ingat atau tidak? Contoh atau sikap menjaga lisan. Saya Pak, Silakan. tidak berbicara kotor. Oke, terima kasih atas jawabannya. Berarti kalian masih ingat ya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bab 4, menghindari akhlak mazmumah, perkelahian antar pelajar, mengkonsumsi minuman keras dan narkoba. Apa itu akhlak mazmumah? Akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela atau tidak baik. Nah, perbuatan perkelahian antar pelajar, mengkonsumsi minuman keras, narkoba, itu adalah contoh perbuatan yang tidak baik. Oke, selanjutnya sebelum kita lebih dalam memahami materi ini, saya akan menyampaikan atau mempertanyakan kepada kalian tentang kesiapan belajarnya. Pernah kalian terjebak dengan perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba? Ya, alhamdulillah sampai. Apa bahayanya jika seorang pelajar atau muslim melakukan tawuran pelajar, minum keras dan mengkonsumsi narkoba? Oke, siapa yang tahu bahaya dari tawuran pelajar? Saya Pak, Silahkan Mbak. ditangkap polisi Pak. Oke, terima kasih jawabannya. Ditangkap polisi berarti ya. Oke, terima kasih. Yang kedua, siapa yang tahu bahayanya dari minuman keras? Saya Pak, Ya, silakan. badan mudah penyakitan. Oke, jawabannya badan mudah penyakitan. Oke, terima kasih. Kemudian yang ketiga, siapa yang tahu ini? Apa bahayanya dari narkoba? Saya Pak, Ya, silakan. kecanduan Pak. Oke, terima kasih. Tadi yang terakhir jawabannya adalah kecanduan.
Oke, kita lanjutkan ke materi yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan dari materi ini. Materi ini disampaikan di kelas 11 dengan tujuan untuk peserta didik dapat memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba di dalam Islam. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba dan diposting di media sosial. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar, mengonsumsi minuman keras dan narkoba. Tujuan yang terakhir adalah peserta didik dapat membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Itu adalah tujuan pembelajaran pada materi ini. Anak-anak, setelah ini silakan kalian fokus ke layar yang sudah saya sediakan. Saya akan sedikit memutar video. Nanti setelah video selesai, nilai apa yang Anda dapatkan dari video tersebut? Silahkan untuk dicermati. Oke, kalian sudah melihatnya secara seksama. Ada batu atau bongkahan dari sebuah bangunan yang kecil yang tergeletak di tengah jalan. Nilai apa yang kalian didapatkan dari video tersebut? Saya Pak. Oke, silakan. Sekecil apapun perbuatan baik pasti memiliki manfaat yang besar. Oke, terima kasih jawabannya. Benar sekali dari video tersebut tadi, bahwa sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan pasti ada manfaat yang lebih besar. Oke anak-anak, kita akan belajar mengetahui apa sebenarnya itu perkelahian antar pelajar. Saya sedikit akan menyampaikan poin-poin pentingnya. Pengertian perkelahian antar pelajar. Ya, terima kasih. Jadi pengertian perkelahian antar pelajar, jadi intinya adalah dilakukan secara beramai-ramai atau kelompok. Yang kedua, pengertian minuman keras. Oke, terima kasih. Itulah pengertian minuman keras. Kemudian saya sampaikan bahaya dari minuman keras. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91, Quran surat Al-Baqarah ayat 219, dan Quran surat An-Nisa ayat 43. Di 3 ayat tersebut menyampaikan bahwa bahaya dari minuman keras. Bahaya minuman keras yang pertama adalah menyebabkan keimanan dan keislaman dalam bahaya. Yang kedua, perilaku buruk dan dosa besar. Yang ketiga, dampak buruk bagi jiwa dan akal. 4, penyebab sulit dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, yang terakhir, timbulnya perselisihan.
Jadi yang jelas dampak buruk bagi orang yang minuman keras jelas sangat banyak sekali. Maka dari itu pesan saya kepada kalian semuanya, jauhi minuman keras. Pokoknya katakan tidak kalau urusan minuman keras. Kemudian yang ketiga, pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Istilah lain narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat tadi. Setelah itu, dampak dari mengonsumsi narkoba. Jelas, narkoba itu adalah obat kesehatan. Asalnya adalah obat kesehatan, tapi banyak orang yang menyalahgunakan. Ini yang menjadi penyebab orang-orang itu kecanduan dan proses penyembuhannya itu butuh waktu yang sangat lama. Narkoba. Dampak mengonsumsi dari narkoba. Yang pertama, umumnya kalau sudah kecanduan narkoba biasanya itu dehidrasi. Kemudian yang kedua, halusinasi. Yang ketiga, menurunkan tingkat kesadaran. Ini dampak bagi pribadi. Dampak bagi pribadi yang pertama adalah perubahan kepribadian. Yang kedua, tidak peduli diri sendiri dan orang lain. Ini egois. Yang ketiga, lebih sering bermalas-malasan, bebas tanpa norma. Orang ini susah untuk diatur. Kalau sudah kecanduan narkoba terlalu berat. Mencoreng nama baik. Jelas ini, nama keluarga akan tercoreng jika kalian itu kecanduan narkoba. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai nanti, karena biasanya kalau sudah kecanduan dia akan mengambil barang milik orang lain tanpa berpikir panjang. Bagi lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, berani berbuat maksiat. Jadi sekali lagi, asalnya dari narkoba itu adalah obat kesehatan, tetapi karena salah penggunaannya atau tidak sesuai dengan anjuran dokter. Jadi kalau sudah kecanduan, maka sekali lagi proses penyembuhannya yang butuh waktu yang sangat panjang. Jadi pesan saya, kalian sebagai generasi muda, generasi muslim, jauhi 3 hal yang sudah tadi saya sampaikan. Jauhi tawuran belajar, jauhi minuman keras, dan jauhi narkoba. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, apakah ada yang belum paham? Ada pertanyaan nggak ini? Ini sudah paham? Oke, kalau sudah paham, alhamdulillah, terima kasih. Kita lanjutkan. Setelah ini kita akan diskusi kelompok. Coba kalian cermati dari yang saya share ini, coba kalian baca analisis masalah. Carilah penyebab atau akar masalah dari tema tersebut. Mengapa perbuatan itu terjadi? Jadi nanti kelompok 1 membahas tentang perkelahian antar pelajar. Kelompok 2 membahas tentang minuman keras atau khamar. Kelompok 3 membahas tentang narkoba. Yang keempat membahas tentang upaya pencegahan dari narkoba. Itu tema sudah ada. Jadi nanti kalian mengelompok untuk mendiskusikan tema tersebut. Kalau kalian nanti kurang bahan, kalian bisa menambahkan bahan materi yang diambil dari sumber informasi yang lain seperti internet dan lain sebagainya. Modul juga bisa. Seperti itu ya. Diskusi, saya beri waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi kelompok. Jadi kelompok sini jadi kelompok 1, kelompok sini kelompok 2, ini kelompok 3, dan itu kelompok
4. Gitu ya. Nanti setelah saya bagian LKPD, kalian cermati petunjuk penggunaan LKPD. Dibaca dulu. Kalian disuruh ngapain, dibaca. Gitu. Kemudian nanti setelah kalian berkumpul menjadi satu kelompok, saya akan keliling untuk menilai keaktifan kalian. Di dalam kelompok kalian aktif enggak? Jangan-jangan yang kerja hanya 1 orang, 2 orang. Itu. Saya akan mulai membagi LKPD-nya ini untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Ini ya Mas ya. Kelompok 3 ini dan kelompok 4. Silakan setelah saya bagi, kalian berkumpul jadi satu. Oke, karena waktu 20 menit sudah habis, maka kalian diskusinya sudah selesai. Silakan disiapkan kelompok 1 maju pertama kali satu kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 siap-siap untuk menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Silakan nanti yang bertanya siapa untuk menanggapi diskusi kelompok yang maju. Silakan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami dengan tema perkelahian antar pelajar. Perkelahian pelajar. Tawuran antar pelajar adalah bentuk konflik atau kekerasan yang terjadi antara 2 atau lebih kelompok pelajar yang berasal dari sekolah yang berbeda. Tawuran antar pelajar seringkali terjadi di luar lingkungan sekolah, seperti di jalan atau tempat umum lainnya, dan dapat melibatkan banyak orang. 3 faktor penting adanya perkelahian antar pelajar. Yang pertama, kontrol diri lemah. Yang kedua, krisis identitas, dan yang terakhir, rivalitas antar sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Saya, Ya, silakan. selain 3 faktor yang sudah disampaikan, apakah ada faktor lain penyebab perkelahian antar pelajar? Terima kasih atas pertanyaannya. Faktor lain bisa karena mudah terprovokasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih dari kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Luar biasa jawabannya. Sekarang gilirannya kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk maju presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan tentang minuman keras atau khamr. Khamr adalah segala yang memabukkan dan menutup kesadaran akal, dan maisir yaitu perjudian. Sikap terhadap khamr: 1. Menjauhinya, karena khamr merupakan minuman yang memabukkan. 2. Orang yang mengkonsumsi khamr itu dapat menyebabkan akalnya tertutup sehingga tidak dapat mengingat siapa dirinya sendiri atau mabuk. Ini presentasi tadi, apakah ada yang ditanyakan? Saya, Ya, silahkan. menurut kelompok 2, jika sudah terlanjur minuman keras, apa yang harus dilakukan? Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 sebagai bentuk upaya
yang dilakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2 yang sudah presentasi. Gilirannya adalah kelompok 3. Silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang narkoba. Penjelasan narkoba ditinjau dari Islam. Narkotika masuk dalam cakupan definisi khamar. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, atau berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jenis narkoba yang disalahgunakan tentu kokain termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa memengaruhi sistem saraf pusat. 2. Ganja mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji dari tanaman cannabis sativa yang dikeringkan. 3. Ekstasi, obat sintesis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya membuat bersemangat. Oke, terima kasih kepada kelompok yang luar biasa mempresentasikan hasil diskusinya dengan gagah berani, dengan luar biasa menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Saya di sini hanya sedikit menambahkan atau sedikit menguatkan bahwasanya kelompok 1 menyampaikan tentang perkelahian antar pelajar. Perkelahian antar pelajar itu termasuk contoh yang tidak terpuji. Jadi kalian tidak boleh ikut ke dalam hal-hal yang seperti itu. Maka dari itu, sebagai bentuk upaya kalian tidak masuk ke ranah itu, maka kalian harus memilah-milah teman. Jangan sampai kalian asal memilih teman, resikonya akan berdampak kepada kepentingan pribadi dan keluarga. Yang berikutnya kelompok 2 membahas tentang minuman keras. Minuman keras di dalam Islam jelas tidak boleh, walaupun hanya sedikit, tidak boleh, hukumnya itu haram. Maka dari itu kalian sebagai generasi muda tidak boleh mendekati hal-hal yang seperti itu. Kalau kalian beragama Islam, maka jauhi minuman keras karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi kalian sebagai generasi muda, generasi Islam, jauhi perkara hal yang seperti itu. Yang ketiga, menyampaikan tentang narkoba. Narkoba itu adalah jenis obat-obatan. Yang salah di sini adalah menyalahgunakan, tidak sesuai dengan resep dokter. Sebagai bentuk upaya menjauhi dari narkoba, tadi ada yang sempat bertanya teman kalian, kalau sudah kecanduan bagaimana Pak? Nah, kalau sudah kecanduan, maka yang pertama adalah yang paling utama ini mendekatkan diri kepada Allah, karena tidak ada hal yang lain kecuali dengan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, upayanya adalah sering kalian berkomunikasi, koordinasi dengan pihak terkait seperti BNN ataupun rumah sakit. Itu upayanya. Kelompok 4 menyampaikan tentang upaya menjauhi dari narkoba. Tadi disampaikan bahwasanya upayanya yang jelas satu tadi hampir sama dengan kelompok 3, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, sering konsultasi dengan pihak BNN ataupun rumah sakit supaya kesehatan kita terpantau. Itu penguatan dari saya. Kemudian yang berikutnya adalah membiasakan diri bersikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Ini adalah contoh sikap setelah kita mempelajari materi ini. Yang pertama adalah contoh sikap taat pada aturan.
Contohnya adalah dengan kesadaran diri memenuhi aturan-aturan Allah, contohnya menghindari yang dilarang. Karena kita sudah memahami materi ini, maka kita harus mentaati setiap aturan yang ada, baik aturan di lingkungan maupun di sekolahan. Yang kedua, contoh sikap peduli sosial. Menasehati dengan santun teman yang gemar tawuran dan mengonsumsi minuman keras dan narkoba dengan menyarankan untuk melakukan rehabilitasi. Ini biasanya dengan BNN, Badan Narkotika Nasional. Kemudian yang ketiga, contoh sikap tanggung jawab. Tidak melakukan perbuatan yang dapat menjerumuskan pada hal-hal yang dapat merusak diri sendiri. Ini contohnya, mohon maaf, ketika kalian dipegangi motor oleh orang tua untuk berangkat sekolah, maka motor kalian harus dijaga, jangan sampai dibodoli atau dirusaki. Kemudian mohon maaf, kalian kalau mudah-mudahan belum ada, kalau ada anak yang sudah pernah minum minuman keras, maka orang tersebut juga termasuk orang yang tidak bertanggung jawab kepada diri sendiri. Karena apa? Orang yang minum minuman keras itu sama saja sedang menghancurkan diri sendiri, merusak diri sendiri. Yang keempat, contoh sikap cinta damai. Menjalin persahabatan dengan teman baik yang satu sekolah maupun dengan berlainan sekolah. Satu kelas ini adalah satu keluarga, jadi pesan saya, tidak boleh dalam satu kelas ini kok ada yang namanya saling marah, saling ngomong di belakang, jangan. Sekali lagi, kelas ini itu adalah kelas menjadi satu keluarga. Jadi ketika ada teman yang susah, maka dibantu. Ketika teman yang butuh bantuan, maka dibantu. Itulah keluarga. Kemudian kalian boleh buka handphone. Silakan buka handphonenya. Ya, ini ada link untuk uji pengetahuan. Setelah kita mempelajari materi ini, kita akan mencoba sejauh mana kalian mendalami materi ini. Jadi link ini adalah link bentuk soal pengetahuan. Nanti saya akan share di grup kalian, nanti kalian buka. Oke, tugas yang kalian kerjakan nanti nilainya akan muncul secara otomatis karena pilihan ganda saya langsung setting menjadi keluar nilainya otomatis. Mudah-mudahan nilainya semuanya baik ya. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan kepada kalian yang telah bekerja sama dengan kita semuanya di sini. Akhirnya proses pembelajaran pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan materi ini mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi bagi kalian bahwa kita selaku umat Islam, selaku muslim harus latihan menjauhi hal-hal yang tidak baik. 3 contoh yang tadi saya jelaskan adalah termasuk contoh yang tidak baik atau akhlak mazmumah. Jadi sekali lagi, harapan dari saya kalian bisa menjadi generasi penerus bangsa yang sehat, yang baik. Dan kemudian untuk materi pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pembuatan konten. Intinya pertemuan depan kita membuat proyek terkait dengan tema pertengkaran antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Nanti setelah kalian buat, boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan mes apapun. Setelah jadi, nanti kalian mengunggah ke media sosial yang kalian punya, baik itu IG, TikTok, Facebook atau yang lain. Bisa diunggah. Nanti unggahannya untuk pertemuan ke depan
sebagai penilaian dari saya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebelum saya tutup. Ada pertanyaan? Oke, alhamdulillah. Dan sebagai refleksi diri saya dan kalian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian bahagia dengan materi yang tadi saya sampaikan dan kalian pun menerimanya dengan baik. Terima kasih. Kita baca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.